Baik, kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Allah yang saya akan beri judul Hidup Sesegar Buah Apel Jika Tahu Rahasianya. Nah, saudara, Tuhan anak Tuhan itu harusnya hidup itu sesegar buah apel ya, kalau tahu rahasianya. Nah, ini yang perlu kita tahu rahasianya. Ya. Nah, kita baca dulu Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26 firman-Nya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saya lihat di sini ya, mereka firman Tuhan itu tumbuh disampaikan di sini. Di tempat ketika orang-orang Israel, bangsa Israel, ketika sudah berjalan jauh, selama 3 hari, mereka kehausan, mereka menemukan air, ternyata mereka rebutan untuk minum air, ternyata airnya pahit, saudara. Nah di sini saudara, kenapa kok ayat ini keluar saat orang-orang kehausan, saat orang-orang kecewa, saat orang-orang putus asa, sehingga Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, kemana kita kehausan? Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada mereka, hanya Tuhan yang dapat mengubah keadaan. Sudah tidak ada harapan sekalipun jalan buntu, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Amin, saudara. Seringkali kita itu tidak sadar bahwa firman Allah itu terbaik bagi kita loh. Seringkali kita merasa bahwa pandangan kita, cara hidup kita itu lebih baik, dan kita melakukan seperti itu. Tapi saya katakan kepada saudara, bahwa percaya firman-Nya adalah cara yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Kenapa kok bisa terbaik? Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan melakukannya, maka kita betul-betul menikmati damai sejahtera, pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita bisa tetap sesegar buah apel ini. Karena Tuhan akan membuat hidupmu segar dan tetap manis jika kita betul-betul menjaga hidup kita, hidup benar di hadapannya. Sebab ketika kita juga ada di dalam kesulitan, masalah, hidup kita tidak pernah kehilangan kasih. Hidup kita tidak pernah kehilangan di dalam pelayanan. Hidup kita ada sukacita dan damai. Saya percaya Yusuf itu mengalami hal seperti itu ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Bukan hal yang mudah baginya. Dia menjadi orang biasa yang kemudian menjadi budak. Itu bukan hal yang biasa yang bisa dikerjakan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf mau melakukannya. Dia menjadi orang yang terbaik. Dia memiliki sukacita. Memang ayatnya tidak ada yang mengatakan Yusuf bersukacita menjadi budak. Tetapi saya bisa melihat ada damai dan sukacita di dalam kehidupan Yusuf. Kenapa saya bisa melihat begini? Karena Yusuf baru menjadi budak di rumahnya Potifar. Sebentar lagi dia diangkat menjadi kepala budak. Nah, saudara, di situ kesimpulan saya, kalau Yusuf tidak baik, nggak mungkin dalam waktu singkat diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Sehingga semuanya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Sehingga Yusuf tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, takut akan Tuhan, melindungi kita dari akibat dosa yang mengerikan, saudara. Seringkali kita berbuat dosa karena kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi paham saudara sekarang kenapa firman Tuhan itu terbaik di dalam kehidupan kita. Di sini saya melihat Yusuf betul-betul boleh orang memfitnah kita, tetapi kebaikannya tetap terlihat, saudara. Dan kita bisa melihat Yusuf pada akhirnya tetap mempertahankan kehidupan ini. Dia sadar
bahwa mengikuti jalan Tuhan adalah yang terbaik di tengah-tengah kenyataan yang pahit. Walaupun dia harus masuk dalam penjara, saya percaya saudara, itu tidak mudah bagi Yusuf, karena masuk dalam penjaranya Yusuf ini gak main-main saudara. 13 tahun hidup penuh dengan kepahitan, tetapi tidak membuat hidup Yusuf menjadi pahit. Nah saudara, seringkali kalau kita ada di dalam kehidupan yang seperti ini, kita sudah mulai sudah tidak percaya sama Tuhan. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, tetaplah percaya, karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Hidup saudara di tengah-tengah kepahitan, kita bisa tetap sesegar buah apel. Yusuf membuktikannya, dan itulah sesuatu yang luar biasa. Apakah Yusuf tidak pernah putus asa? Pernah juga. Yusuf pun juga mengalaminya. Kenapa? Karena kacamata jasmani hanya bisa melihat penderitaan. Yusuf itu hanya bisa melihat penderitaannya sendiri. Itu kacamata jasmani kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat ke depan. Di balik sesuatu yang penderitaan itu ada apa, kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu kalau kita menderita hari ini, kita tuh pengennya cepat-cepat keluar dari situ. Betul ya? Yusuf tidak pernah tahu. Sama dengan saudara, ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita yang sulit, kita tidak pernah tahu apa di depan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mengarahkan hidup. Kita tidak pernah tahu. Yusuf juga tidak pernah tahu. Tetapi Yusuf tetap percaya. Dan dia melakukan yang terbaik. Itu loh saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mungkin kita juga mengalami kesulitan di dunia nyata ini ya. Mungkin kita juga mengalami berbagai hal, tapi jangan pernah karena kesulitan itu kita kehilangan kasih, kita kehilangan sukacita. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang pahit dan penuh dengan segala sesuatu, tapi Tuhan menginginkan kita hidup benar. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Pelayanan kita lakukan juga adalah sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan tunda-tunda pelayanan kita. Kalau Tuhan ingin melakukannya, ingin memakai saudara dan saya, mari kita lakukan dengan segenap hati. Percayalah, pelayanan yang saudara lakukan itu ada upah yang menanti dalam hidup kita. Amin. Jagalah hatimu untuk tetap percaya kepadanya. Ini mungkin sulit, tapi saya percaya saudara bisa melakukan seperti semua itu. Jagalah hatimu untuk tetap percaya kepadanya. Pola kerja pertolongan Allah dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru tetap sama, saudara. Hidup kita memang seringkali sulit. Saudara jangan pikir hidup saya tidak sulit. Mungkin saudara lihat saya, wah hidup Pak Paulus enak, makanya Pak Paulus itu ngomong bisa begitu. Nah saudara, karena saudara tidak pernah tahu perjuangan saya kan, tapi percayalah kita terus tetap berjuang. Kita tetap percaya Tuhan mampu mengubah kehidupan yang pahit menjadi kehidupan yang manis. Sekarang ketat roti di tangan kanan saudara, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.
sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat yang melimpah akan memelihara saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih ya Bapak. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan,